Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Madani dan teman sekelompok saya Salima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perusahaan Terbuka Indonesia PT Unilever. Profil Unilever. Tertanggal 30 Juni 1997, Notaris Tuan Mudofir Hadi SH. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksanaan Pasar Modal 1 Bapipam nomor SI 009 PM-E-1981 pada tanggal 16 November 1981. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. Sebagaimana disetujui dalam rapat umum tahun perusahaan pada tanggal 13 Juni tahun 2000 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 82 yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo SH tertanggal 14 Juni tahun 2000, perusahaan juga bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran. Visi dan misi Unilever. Visi Unilever menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan, future fit. Misi dari Unilever. Yang pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Jenis usaha Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur, di mana pemasaran dan distribusi yang dilakukan perusahaan terkait barang konsumsi seperti sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Dengan mencakup banyak merek terkenal di dunia, yaitu Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Bulben, Royco, Bango, dan lain sebagainya. Teknik usaha Unilever. PT Unilever sebagai perusahaan yang menjadi pimpinan pasar global dalam hal menciptakan bisnis berkelanjutan dengan berlandaskan tujuan yang mulia, purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan, future fit. Untuk mencapai hal tersebut, Unilever menerapkan beberapa langkah teknis usaha strategi yang dimiliki, seperti yang pertama, mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, brand menjadi sumber kebaikan. Yang ketiga, mengembangkan bisnis di pasar Amerika Serikat, India, Cina, dan market utama lainnya. Yang keempat, memimpin dalam kanal penjualan masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun organisasi yang purpose-led, berpegang pada tujuan mulia, dan future fit, mampu bersaing di masa depan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fadila Madani mengenai perubahan PT Unilever dari awal berdiri hingga saat ini. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabriken yang bertempat di daerah Angket, Jakarta Utara. Terdaftar di Raad van Justitel Batavia nomor 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javaskes Kontrak pada 9 Januari 1934. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia bergabung dengan PT KI. Merger dicatat dengan menggunakan metode yang mirip dengan metode penyatuan kepemilikan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bertahan setelah merger PT KI tidak lagi sebagai badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini pun sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam surat nomor 740. Materi selanjutnya mengenai ketika saya terpilih menjadi CEO di PT Unilever. Akan menjadi suatu kehormatan bagi saya sendiri ketika mendapat kepercayaan ditunjuk sebagai CEO pada perusahaan Unilever. Sebagai CEO selanjutnya, saya berharap akan tetap membawa dampak positif bagi masyarakat di berbagai penjuru Nusantara dengan melalui brand dan program-program ke depan yang tetap berfokus pada produk berkualitas bagi keseharian konsumen, serta bermitra untuk meraih sukses dengan pelanggan berbagai stakeholder lainnya untuk mewujudkan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, saya juga akan selalu memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan kepada para karyawan, terutama di era seperti sekarang ini di mana pandemi COVID-19 belum juga selesai. Unilever Indonesia berupaya secara konsisten memenuhi produk dengan good quality yang tentu saja harus ditopang dengan supply yang baik. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever N.V. dan London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR adalah jenis usaha yang bergerak dalam bidang manufaktur, di mana pemasaran dan distribusi yang dilakukan perusahaan terkait barang konsumsi seperti sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh dan jus buah, dengan mencakup banyak brand-brand terkenal di dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Blue Band, Royco, hingga kecap bangau, serta masih banyak lagi. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf, dan saya tutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.